Let's see. Here is the example of about invitations in the videos. Nah, ada apa saja sih contohnya di dalam video tersebut? Contohnya seperti seseorang yang mengajak untuk mengadakan pesta nanti malam kepada teman dan kepada kakaknya. Seperti yang percakapan pertama dia mengatakan, I'm having a dinner party tonight. Would you like to come? Nah, kemudian ada respon dari seseorang yang diajak untuk ikut ke dalam pesta perempuan tersebut. Sure, that sounds great. Nah, itu salah satunya. Kemudian dia mengajak seseorang lagi untuk ikut ke dalam pesta makan malam tersebut. Do you want to come to my dinner party tonight? Sure. Nah, itu contoh percakapan kedua. Kemudian ada wanna come to my dinner party tonight? Nah, itu adalah contoh untuk giving invitation. Oke. Dan kemudian respon dari seorang tersebut, of course. Nah, itu bisa masuk ke dalam showing invitation. Kemudian let's see. Here is the expression about to invite someone. Contohnya adalah, will you join us for dinner, for party, for another example like for lunch like this. Kemudian ada, can you come to my party? Bisakah kamu datang ke pesta saya? Atau could you come to my birthday party tomorrow? Bisakah Anda datang ke pesta ulang tahun saya besok? Kemudian ada, would you like to come to my party? Bisa menggunakan would, bisa menggunakan could, atau can, atau will. And then ada juga, shall we have a party? Nah, bisa menggunakan shall. Nah, itu adalah contoh expression atau expression to invite someone, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengajak seseorang. Kemudian ada expression to accept an invitation, yaitu untuk menjawab atau memberikan ekspresi mengenai ajakan seseorang. Kita bisa menjawab, yes, certainly, I will come. Yes, saya bisa datang. Ya, tentu saya bisa datang. Kemudian ada absolutely, count me in, misalnya seperti itu. Atau I would very much, bisa seperti itu. Atau yes, I'd love to. Thanks, that sounds like fun. Sure, thank you for the invitation. Nah, itu adalah contoh expression to accept an invitation, yaitu menerima ajakan seseorang. Nah, kemudian ada expression to dislike an invitation, yaitu menolak ajakan dari seseorang. Contohnya ada, I'm sorry, I don't think I can. Nah, itu salah satu contoh untuk menolak ajakan seseorang. Kemudian ada, I'm very sorry, I can't. Kemudian ada, thank you very much, but. Jelaskan kenapa kalian tidak bisa ikut atau tidak bisa menerima ajakan tersebut. Jelaskan the reason you don't to dislike an invitation. Kemudian ada reasonnya. Contoh reasonnya adalah I must go to the hospital. Misalnya kalian tidak bisa ikut acara party dikarenakan kalian harus pergi ke rumah sakit. Atau I have another appointment. Saya punya kegiatan yang lain, misalnya seperti itu. Oke, let's see. Here is the example. For invite someone. Okay, like this. Alright, sorry. It is a formulation about invite someone. Oke, kita lihat dulu polanya atau formulationnya dari untuk mengajak seseorang. Misalnya untuk formal kita menggunakan pola would you like to plus verb one. Misal contohnya adalah would you like to come to my birthday party? Nah, seperti itu. Would you like to plus verb one. Oke, itu untuk formal. Kemudian ada almost
informal yang hampir formal. Bisa untuk teman atau untuk sahabat atau untuk ajakan untuk seseorang yang kita anggap bisa untuk diajak ke dalam party tersebut atau ke dalam acara yang akan kita adakan tersebut. Contohnya adalah do you want to plus verb one. Nah, untuk contohnya adalah do you want to eat lunch with me. Nah, contohnya untuk almost formal ada menggunakan do you want to. Sedangkan untuk formal menggunakan would you like to. Nah, itu perbedaannya. Tetapi sama-sama tetap menggunakan verb one. Oke, selanjutnya adalah contoh untuk informal, pola informal. Ini biasanya digunakan untuk mengirim teks pesan seseorang, mengajak seseorang melalui pesan atau kepada seseorang yang kita anggap itu teman sebaya yang bisa untuk diajak untuk ikut ke dalam ajakan kita tersebut. Contohnya wanna plus verb one, itu polanya. Kemudian contohnya adalah wanna join to the library. Nah, wanna adalah singkatan dari want to. Nah, kita menjadikan untuk informal menjadikan wanna plus verb one. Wanna join to the library. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara formal and almost formal and informal to invite someone. Oke, lihat, kita lihat contoh dari inviting someone. Ada antara Afika dan Mercy. Afika, hi friend, I'm going to have a birthday party tonight. Would you like to come? Nah, itu adalah contoh to invite someone. Kemudian Mercy said, sure, I will come. What time? Nah, itu invite someone. Jadi untuk menerima ajakan seorang. At 7 p.m. at my house. Okay, I will be there at 7. Okay, nah itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada example. Okay, another example. Do you want to come my birthday party? Atau do you want to come another birthday? Misalnya seperti itu contoh dari invitation. Okay, let's see. The next material is to give instruction. To giving instruction, here is the formulation of to give instruction. Ada verbal instruction dan ada nominal instruction. Yaitu polanya untuk verbal instruction verb one plus object. Nah, contohnya adalah turn on the stove. Nyalakan lampu. Kemudian ada brush your teeth before going to bed and after having eaten. Nah, contoh dari verbal instruction adalah turn on the stove. Turn on adalah verb one, kemudian stop terbalik, maaf. The turn adalah objeknya, kemudian verbnya adalah to stop. Verbnya, kata kerjanya adalah stop. Kemudian ada brush your teeth. Nah, itu adalah basuhlah atau brush your teeth, yaitu cucilah gigimu atau bersihkan gigimu before going to bed and after having eaten, sebelum pergi tidur dan setelah makan. Nah, kemudian ada nominal instruction, yaitu polanya adalah be plus adjective atau noun and adverb. Nah, contoh dari nominal instruction adalah be quickly. Nah, be plus adjective. Ingat-ingat polanya be plus adjective. Be quickly. Nah, kemudian contoh another example yaitu be brave. We believe that we can do it. Nah, itu adalah contoh dari nominal instruction. Okay, next. Kita lihat. Here is the example about giving instructions. Ya, expression of giving instruction. Dari giving instruction kita lihat contohnya ada open the book, atau watch the film, sweep the floor, draw a line, don't touch me, atau drive the car slowly, it is still raining hard. Oke,
Nah, itu adalah contoh giving instruction. Bisa please call me, it is urgent. Kemudian ada listen to your teacher and write down the point of his explanation. Oke, itu adalah contoh giving instruction. Kemudian dari ekspresi memberikan instruksi terhadap seseorang, maka memiliki respons. Bagaimana sih responnya? Nah, kita lihat responsnya untuk showing instruction adalah bisa okay, sure, atau of course, alright, atau yes, sure, and then with my pleasure. Nah, itu adalah contoh dari ekspresi giving instruction and respond to give instruction. Okay, here is the example about instruction. Nah, di sini ada contoh dialog about instruction tentang instruksi. Kita lihat antara Mr. Jackie dan students. Mr. Jackie, good morning my students. Students, good morning sir. Good morning sir. And then, do you know what are we going to study now? Not yet sir. Well, today we will learn how to operate about Photoshop program. First, please turn on your computer. Yes sir. Kemudian Mr. Jackie said, next, click the Photoshop icon located at the corner of your desktop. Kemudian the student said, what next sir? Then draw something by clicking, and then kemudian by clicking bla 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 bla. Kemudian the student, okay sure, I will try. Kemudian Mr. Jackie said, don't worry, let's try together. Nah, itu adalah contoh dari instruction. Oke, kita lihat ada apa saja sih contoh dari dialog tersebut untuk giving instruction. Contohnya adalah salah satunya ada please turn on your computer. Nah, itu adalah instruksi dari Mr. Jackie untuk siswanya menyalakan komputer. Kemudian selanjutnya ada next, click the Photoshop icon located at the corner of your desktop. Nah, itu masuk ke dalam instruction dari Mr. Jackie untuk anak-anak mengklik atau membuka Photoshop. Kemudian ada juga then draw something by clicking bla 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 bla. Nah, itu masuk juga ke dalam giving instruction. Nah, itu adalah contoh dari instruction. Okay. In the next material, we are going to learn about permission. Apa sih itu permission? Yaitu meminta izin dalam bahasa Inggris. Okay, let's see the example. Would you mind if I sit here? Apakah kamu tidak keberatan jika aku duduk di sini? Nah, itu salah satu contoh dari asking permission. Kemudian ada shall I bring your pillow? Atau can I do the dishes for you? Atau shall I help you with your project? Can I go out please? Bisa juga menggunakan can I borrow your book please? Atau would you mind if I ask you something? Nah, itu adalah contoh untuk ask permission. Nah, di dalam ini kita bisa lihat bahwa yang dilihat adalah yang ditebalkan. Oke, kita lihat. Would you mind? Kita bisa menggunakan would you mind atau shall atau can. Shall, can, and would you mind? Nah, itu adalah contoh-contoh untuk meminta permission. Oke, like this. Okay, see. Here is the expressions about giving permission. Nah, ada asking permission, atau giving permission, and refusing to give permission. Nah, di sini ada contoh ekspresi tentang meminta izin, memberikan izin, dan tidak memberikan izin. Nah, contoh untuk meminta izin yaitu can I go out please? Nah, kemudian giving permission-nya adalah bisa kita menggunakan yes, please do, atau should, go ahead, atau kita tidak memberikan izin. Contohnya adalah no, please don't, atau I'm sorry, but that's not possible. Nah, itu adalah contoh dari meminta izin, kemudian memberikan izin, dan tidak memberikan izin. Kemudian contoh another example, please can I have a look at your photo album? Nah, bisa seperti itu.
bisa kita menambahkan kata please untuk lebih formal. Oke. Kemudian giving information-nya ada no problem atau please feel free. Nah, itu untuk memberikan izin. Kemudian ada tidak memberikan izin. Contoh lainnya adalah I'm afraid but you can't. Nah, itu adalah contoh tidak memberikan izin. Oke, let's move. Here is the dialogue about giving permission. Oke, let's see. Ada Rangga dan John. Rangga, may I borrow your pen? Artinya, bolehkah aku minjam penamu? Kemudian John said, sure, I bought 3 pens. Here you are. Baiklah, aku bawa 3 pena. Nah, di sini adalah contoh untuk giving permission yang dikatakan atau yang diucapkan oleh Rangga. May I borrow your pen? Nah, bolehkah aku? Nah, itu adalah asking permission, meminta izin. Kemudian jawaban John should. Nah, itu adalah giving permission, memberikan izin. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, ada percakapan antara Tony dan Rio. Tony, hi Sam, bla 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 bla. If I use your handphone for a month, my handphone is off and I need to call my brother. Sure, I don't mind. Here is my phone. Thanks, buddy. It will only be minutes or 2. Nah, so untuk menjawab titik-titik tersebut, kita harus menjawab apa dalam titik-titik tersebut? Oke, let's see. Kita harus menjawab Kita harus menjawab do you mind if I use your handphone for a moment? Nah, kita harus menjawab do you mind if I use your handphone for a moment? Nah, itu jawaban untuk dalam percakapan antara Tony dan Rio. Itu adalah contoh untuk asking permission. Do you mind? Bisa juga may I borrow di dalam percakapan sebelumnya. Nah, oke. Itu adalah contoh-contoh dalam giving invitation, giving instruction, and permission. Okay. I hope you will understand in this material. Thank you and see you in the next video. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.